Halo semua, saya Indra Fata dan sekarang saya ada di Honda Tugu Jogja. Nah, di sebelah kiri saya inilah Honda City Sedan tipe CVT yang baru launching beberapa bulan lalu. Motor seperti apa mobilnya? Kita simak videonya. Seperti kalian tahu sekarang bahwa City ini dia udah punya dua model, yaitu sedan dan juga hatchback. Nah, yang tapi di sebelah sini adalah yang tipe sedan, di mana sedan ini sudah muncul jauh lebih lama, yaitu dari akhir tahun 90-an. Nah, di City ini udah masuk ke generasi kelima yang versi sedan ini, di mana dia sekarang punya tampilan yang memang lebih premium dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Memang generasi kelima ini memang baru muncul di Indonesia itu pada akhir tahun 2021, jadi baru akhir tahun lalu begitu, barengan sama Civic RS. Tapi entah kenapa yang City ini kesan agak underrated ya dibandingkan sama sedan lainnya seperti Civic RS ataupun City Accord gitu. Nah, balik lagi ke City Sedan ini, dia sekarang punya tampilan yang lebih kesan premium gitu, yang elegan dan berbeda konsep dengan hatchback karena yang tipe RS di sebelah sana. Lihat dari sini, ini grillnya sudah menggunakan grill chrome sepertinya sangat tebal, mengingatkan pada Honda Civic. Lalu juga di bawahnya ada kayak motif garis lurus seperti ini. Lalu juga ada sepasang lampu depan yang masih sama seperti sebelumnya. Dia menggunakan LED reflektor seperti ini dan ada DRL-nya. Lalu juga di bawahnya ada sepasang fog lamp. Nah, lanjut ke bagian sampingnya, kesan elegan itu juga muncul di bagian peleknya. Jadi peleknya ini juga sama persis kayak hatchback, dia ukuran sama-sama aja 16 inci, tapi dia beda finishing. Kalau di hatchback itu dia kan warnanya hitam, cenderung gelap ya, tapi kalau di sedan ini dia cenderung lebih ya warnanya silver seperti ini, sehingga terkesan itu gede meskipun sama-sama ukuran 16 inci. Lalu lanjut lagi di bagian handle pintunya, itu dia sudah menggunakan chrome. Kalau di spek dia polos begitu. Dan juga, nah ini yang saya suka di City ini adalah bagian sampingnya, karena memang sekarang City Sedan ini menurut saya dia punya desain samping yang lebih proporsional dibandingkan dengan model sebelumnya. Kalau di model sebelumnya itu kan terkesan agak nungging ya, walaupun dia arahnya sporty desain begitu. Tapi kalau di yang model baru ini, walaupun dia lebih simpel desainnya begitu, tapi dari belakang sampai depan itu proporsional gitu, nggak ada yang terlalu nungging seperti model sebelumnya. Sekarang masuk ke bagian belakang dari Honda City Sedan, dan dia yang paling menarik perhatian justru di bagian lampu belakangnya seperti ini, dimana banyak orang ya bilang kalau lampu belakang ini mirip banget sama BMW seri 3, dan saya juga pernah menemukan sebuah gambar di mana kalau Honda City sama Honda BMW seri 3 berjajaran gitu bagian belakangnya, itu kesannya ibarat kayak kembar siam seperti itu. Nah, tapi di balik itu semua, kalau dari desain lampu belakang ini, dia ini 3 dimensi ya, jadi dia nggak rata banget gitu. Dan lampu ini kan udah LED bar nih, LED bar sampai panjang sampai ke samping, itu menjadi sebuah signature dari Honda City yang terbaru. Bahkan di Thailand sana itu signature lampu LED bar di belakang seperti ini menjadi salah satu daya tarik jual iklannya di Thailand sana seperti itu. Nah, terus di sini udah menggunakan emblem City yang baru, lalu juga udah ada shark fin antena. Dan juga di bawah sini juga ada 4 buah sensor parkir dan juga sepasang reflektor. Nah, kita buka bagasinya. Buka bagasinya bisa lihat dari sini, lihat kuncinya ini ada tombolnya, kita tekan. Nah, dia langsung kebuka. Oh ya, situ juga ada kamera belakangnya begitu. Nah, ini sedan ini kalau sekilas ini dia punya ruang bagasi jauh lebih besar dibandingkan hatchback, dan itu menjadi tarik atau keunggulan dibandingkan versi hatchback, karena memang sedan ini kan dia punya panjang yang lebih dimensi lebih panjang dibanding hatchback. Ini dia punya sedan itu sekitar 4,5 meter kalau nggak salah begitu, dan dia punya ruang bagasinya yang cukup dalam ya, dan di bagian bawah sini pasti ada ban serep seperti ini. Nah, lanjut kita tutup lagi. Oh ya, tadi lupa bilang bahwa City ini seperti yang model sebelumnya, dia menggunakan mesin 1500 cc. Tapi berbeda dengan model sebelumnya, dia menggunakan teknologi DOHC dengan tenaganya itu 121 PS dan torsi 145 Nm. Dan transmisinya itu hanya ada satu, yaitu transmisi CVT aja. Untuk menyalakan mesinnya, untuk menyalakan mobil ini juga nggak perlu ribet, karena dia juga punya fitur remote engine start. Jadi kita ada tekan tombol seperti ini, ada tombol halt. Kalau kita kunci dulu mobilnya, kita tekan hold-nya, dia akan langsung menyala, sehingga akan sangat berguna kalau misalkan mobil ini parkir di tempat yang agak panas seperti itu ya. Jadi kalau kita parkir di tempat panas, pas kita masuk mobil, AC nyala, bakal lebih dingin lagi. Nah, sekarang masuk ke bagian interiornya.
Nah sekarang masuk ke intel dari Honda City Sedan. Nah karena dia sebasis sama hatchback, maka dia ya desain boring itu sama aja begitu. Dan menurut saya untuk desain seperti ini mungkin tidak seatraktif seperti model sebelumnya. Karena memang yang sebelumnya kan dia kesannya sporty banget ya. Sedangkan yang seat yang sekarang ini dia cenderung lebih sederhana. Terutama dia juga banyak garis lurus yang manjang seperti itu. Nah dia juga perbedaan sama hatchback yaitu ada di ornamennya. Nah kalau di bagian ini, bagian kayak garis lurusnya, kisi AC sama setir itu, kalau di hatchback dia kan piano black, tapi kalau di mana tuh di sedan ini dia justru warnanya silver seperti ini, ya kan? Tapi selebihnya sama aja seperti hatchback. Lalu juga untuk bagian apa tuh pada instrumennya, speedometer, tachometernya, yang beda sama hatchback hanya di warna ringnya aja gitu. Di sedan ini ringnya jadi warna putih seperti ini. Tapi memang untuk tampilannya memang jujur aja sih masih nggak sempurna seperti model sebelumnya. Justru untuk sepertinya untuk tahun 2022 ini agak ketinggalan zaman karena dia masih ada dua buah analog seperti ini, putar-putaran seperti ini, dan MID ini masih monokrom kayak kalkulator. Padahal di kompetitornya itu udah MID sudah digital, udah full TFT. Lalu juga di beberapa kompetitornya bahkan udah ada speedometer udah full digital. Jadi memang kesannya itu agak ketinggalan zaman gitu pada instrumennya. Lanjut di bagian head unit nih, untuk head unit ini sama aja, dia ukurannya 8 inci touchscreen dan dia lengkap sekali. Ada kayak angin auto, Apple CarPlay juga ada, lalu juga ada kamera mundur yang bisa diatur sudutnya juga. Dan biasanya ada AC digital, pengaturan juga sangat lengkap, bisa mengatur arah semburan, ada heaternya juga. Biasanya juga ada USB port, ada power outlet, dan ini adalah transmisi CVT. Jadi adalah CVT sedan ini hanya tersedia dalam satu transmisi, yaitu transmisi CVT dan ada tombol ikonnya. Lalu juga di sini, ini kuncinya tadi yang saya gunakan, dan ini adalah rem parkirnya yang memang masih belum elektrik. Sebenarnya di luar negeri sana ini memang ada City yang dimana sudah para instrumennya dan rem parkir itu sudah lebih canggih. Dimana di para instrumen itu dia sudah half digital, jadi dia MID-nya 7 inci gitu, jadi dia separuh digital, separuhnya masih analog. Dan juga di sini rem parkirnya itu sudah elektrik. Tapi memang yang punya itu biasanya hanya di varian hybrid aja, kayak di Thailand, kayak di Malaysia itu dua-duanya punya fitur seperti itu. Lalu juga di sini ini ada armrest yang cukup besar. Lalu juga, nah ini joknya nih, ini joknya walaupun sama bentukannya, tapi dia bahan berbeda di bahannya. Kalau di sedan ini dia benar-benar 100% full fabrik kain ya. Tapi memang ini kan basisnya tipe E. Jadi tipe E ini kan kalau di kasta Honda itu dia di bawahnya tipe RS. Jadi memang secara tampilan dia lebih sederhana seperti itu, termasuk ke joknya memang full fabrik. Kalau di hatchback dia kan joknya kan lebih ada perpaduan, ada kulit, ada blue juga segala macam. Tapi kalau ini full fabrik. Begitu door trim ini dormnya benar-benar fabrik semua nih seperti itu. Nah bicara soal safety-nya, memang sayangnya untuk harga yang 360 juta ini dia belum ada fitur Honda Sensing. Kalah sama BRV yang udah lengkap banget sensingnya sampai ada adaptive cruise control juga. Jadi kalau cruise control, tapi di sini masih cruise control biasa. Tapi setidaknya dia punya fitur safety sangat lengkap. Pertama kalau kita bahas airbag, dia lengkap. Ada 2 di depan, 2 di samping, lalu 2 di jok terbang seperti ini. Jadi total ada 6 buah dan di standar di Honda City Sedan di Indonesia, termasuk juga di hatchback. Lalu juga ada ABS, EBD, kemudian stability control, sensor assist. Pokoknya untuk fitur safety sifatnya pasif itu sebenarnya sudah cukup lengkap. Lalu untuk speaker dia total 8, jadi di sini ada 4 di door trim, lalu di 2 ada tweeter, serta di bagian door trim ya di sini juga di bagian dekat handle pintu ini ada 2, jadi total ada 8 buah. Nah sekarang lanjut bagian jok belakangnya. Nah sekarang masuk ke jok belakang di Honda City Sedan, dan seperti sedan pada umumnya pasti namanya elektron tuh pasti lega banget ya, lega banget. Apalagi kan memang sedan itu kan selalu mengutamakan unsur kenyamanan, dan juga unsur kenyamanan juga ditunjang oleh adanya kisi AC di bawah sini yang sangat berguna bagi pengguna di baris kedua seperti ini. Dan di bawah sini juga ada power outlet double spot, dan itu juga cuma satu tapi ada 2 buah. Jadi ini sangat menguntungkan bagi yang punya adapter USB yang ada 2, bukan cuma satu tapi 2 atau 3 colokan USB. Jadi bisa banyak banget tuh colokan USB-nya seperti itu. Nah, bagian soal joknya ini joknya memang full fabrik semua seperti depan, dan dia tetap ada isofix dan dia juga ada armrest. Tapi sayang sekali karena ini masih plastik, maka dia nggak terlalu nggak bisa dibuka armrestnya seperti itu. Lalu juga untuk headrestnya, walaupun di sekelas dia bisa adjustable, tapi sayangnya enggak. Jadi ini menyatu aja sama joknya, jadi kalah sama kompetitor yang headrestnya tuh bisa diatur naik turunnya seperti itu. Jadi dia juga ada isofix, dan dia juga untuk unsur kepraktisan ini dia agak sedikit di bawah hatchback. Karena apa? Kalau di hatchback itu kan
dia kan ada ultra seat, jadi dia kan bagian bawah joknya bisa dinaikkan gitu ya. Tapi kalau di sini sama sekali nggak bener-bener ya fix seperti ini bentukannya. Dan juga kalau nggak salah di bagasinya, di jok baris kedua ini dia nggak bisa dilipat. Jadi ya di ruang bagasi belakang ini ya memang hanya segitu ruangnya, nggak bisa dilipat sampai ke masuk dalam dalam seperti ini. Nah, sekarang masuk bagian kesimpulannya. Jadi kesimpulan mengenai Honda City Sedan ini, mobil ini bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen beli mobil 300-400 jutaan, tapi udah bosan sama MPV, SUV, hatchback yang banyak beredar di jalanan. Nah, sedan ini kan sebenarnya bisa dikatakan populasinya udah jarang banget ya, udah nggak banyak gitu di jalanan. Nah, ini City Sedan ini bisa dipilihan buat kalian yang udah bosan sama mobil tersebut dan pengen beli sedan, kangen sama sedan. Jadi buat yang suka sedan, apalagi Honda yang sudah terkenal cukup legendaris di pasar seperti itu, bisa ambil City Sedan seperti ini. Memang sekarang fitur yang tergolong cukupan lah untuk harga sekitar 300 jutaan. Seperti dia ada remote engine start, kemudian dia juga ada mesinnya cukup bertenaga. Lalu juga fiturnya ya tadi bilang saya cukupan ya, terutama untuk safety, 6 airbag, ABS, EBD bisa dikontrol, itu semua udah cukup walaupun belum ada Honda Sensing. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa mobil ini, sedan ini bisa jadi pelepas dahaga atau pilihan baru buat kalian yang pengen beli sedan murah. Karena memang sedan murah untuk harga ini udah nggak balik, hanya ada dua pilihan, yaitu Honda City dan Toyota Vios. Jadi tadi video review mengenai Honda City Sedan. Terima kasih juga buat nonton video review ini, dan terima kasih juga buat Mas Eri dari Honda Tugu Jogja yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mereview Honda City Sedan. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel Indra Fatan, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @indra_fatan untuk mendapatkan informasi baru seputar dunia otomotif. Saya bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.